Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syiham Wardana dari Teknik Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Memenuhi tugas mata kuliah Biologi Sel, dosen pengampu Ibu Nida Humaida, MSI. Sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme alternatif fiksasi karbon yang telah berevolusi. Di dalamnya ada fotorespirasi, tumbuhan C4 dan CAM atau CAM. Oke, selanjutnya ada fotorespirasi, tumbuhan C4, tumbuhan CAM, fiksasi karbon tanaman C4, dan fiksasi karbon tanaman CAM atau CAM. Di dalamnya ada fotorespirasi, pengertian fotorespirasi, proses fotorespirasi, faktor yang mempengaruhi laju respirasi, dan fungsi fotorespirasi. Yang pertama itu pengertian fotorespirasi. Menurut Garmet tahun 1991, fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga mempengaruhi fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi pernapasan biasa, yaitu proses oksidasi yang melibatkan oksigen. Mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Selanjutnya yaitu proses fotorespirasi. Menurut Salibusri dan Ross tahun 1992, jika kadar karbon dioksida dalam sel rendah, RuBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi P-glikolat dan P-gliserat. Lalu P-gliserat akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. P-glikolat memasuki proses agak rumit menuju periksisoma, lalu mitokondria, lalu kembali ke periksisoma untuk diubah menjadi salin, lalu gliserat. Gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Calvin menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Itu ada 4, ketersediaan oksigen, suhu, faktor protoplasma, dan ketersediaan substrat. Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi, akan tetapi besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Yang kedua, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin laju respirasi. Faktor protoplasma. Laju respirasi sangat dipengaruhi dengan kuantitas dan kualitas dari protoplasma yang ada di dalam sel. Dan yang terakhir, ketersediaan substrat. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang rendah akan mengerjakan respirasi laju yang rendah. Selanjutnya itu fungsi fotorespirasi. Yang pertama, sebagai penghasil energi bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, sebagai penghasil asam amino, serin dan gliserin walaupun masih diperdebatkan. Yang ketiga, menyiapkan karbon dioksida CO2 yang dibutuhkan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga bisa digunakan dalam fotorespirasi. Dan yang terakhir, mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu tumbuhan C4. Tanaman C4 adalah tumbuhan tropis yang melibatkan 2 enzim dalam pengelolaan karbon dioksida menjadi glukosa. Tumbuhan ini lebih adiktif di daerah panas dan kering. Pada tanaman C4, karbon dioksida diikat oleh PUT, enzim pengikat karbon dioksida pada tanaman C4 yang tidak dapat mengikat oksigen sehingga tidak terjadi kompetensi antara karbon dioksida dan oksigen. Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena tumbuhan mendahului siklus Calvin yang menghasilkan asam berkarbon -4 sebagai hasil pertama fiksasi karbon dioksida menjadi APG di subspesies C3. Selanjutnya itu proses fotosintesis tanaman C4. Prosesnya, senyawa pertama akan melakukan fiksasi karbon di sini adalah oksaloasetat dengan bantuan enzim p-alpha karbon silase yang dilakukan di dalam sel mesofil. Selanjutnya,
Lo asetat dikonversi menjadi malat dan kemudian masuk ke dalam seludung pembuluh. Malat dipecah dan menghasilkan piruvat dan karbon dioksida. Piruvat akan menuju ke sel mesofil lagi untuk dikonversi menjadi PEP, sedangkan karbon dioksida akan difiksi oleh PAG dengan bantuan enzim rubasa. Selanjutnya, ciri-ciri tanaman C4. Tanaman yang melakukan fotosintesis dengan jalur C4 memiliki susunan khusus di jaringan daunnya yang disebut anatomi crans. Sel-sel lapisan buntalan diposisikan dalam bentuk lingkaran mengelilingi buntalan pembuluh. Sel mesofil menyusun bagian interior daunnya, contohnya tebu, jagung, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu tumbuhan cam. Tumbuhan cam adalah tumbuhan sukulen yang pada umumnya tidak memiliki lapisan sel palisade yang teratur. Sel daun dan ranting merupakan sel mesofil bunga karang. Terdapat sel bundle set, tetapi sel tersebut tidak banyak berbeda dengan sel mesofil. Selanjutnya itu fotosintesis tumbuhan cam. Tumbuhan C4 dan cam memiliki kemiripan di mana CO2 yang masuk tidak langsung menjalani siklus Kelvin, tetapi ditangkap untuk membentuk molekul lain terlebih dahulu. Namun, pada tumbuhan C4, penangkapan CO2 dan siklus Kelvin terjadi di sel yang berbeda. Sedangkan pada tumbuhan cam, penangkapan CO2 dan siklus Kelvin terjadi pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan cam. Tanaman cam merupakan golongan tanaman yang memiliki daun yang berdaging. Karakteristik fisiologis tanaman cam adalah melakukan pembukaan stomata pada malam hari untuk menekan adanya transpirasi yang berlebihan pada siang hari. Pembukaan stomata pada malam hari berdampak pada waktu difusi CO2 yang hanya bisa dilakukan pada malam hari, yang juga berpengaruh terhadap fotosintesis yang dilakukan. Tumbuhan cam juga mampu hidup pada suhu 35-50 derajat, biasanya di lingkungan gurun. Ini dia perbedaan tumbuh cam dan C4. Tumbuhan cam, produk awal reduksi CO2 adalah asam oksaloasetat, malat, dan aspartat. Lalu tumbuhan cam memiliki daun yang cukup tebal sehingga laju transpirasinya rendah. Reaksi berlangsung di mesofil daun, sedangkan di tumbuhan cam stomatanya membuka pada malam hari. Lalu tumbuhan cam memiliki sel seludang di samping mesofil. Tumbuhan cam pati diuraikan melalui proses glikosis dan membentuk PEP dan seterusnya. Selanjutnya, fiksasi karbon C4. Ini dia gambar dari fiksasi karbon C4. 1. CO2 difiksasi untuk menghasilkan molekul 4 karbon, malat, dan aspartat. Yang kedua, molekul keluar dari sel dan memasuki sel selubung bundel. Lalu ketiga, kemudian dipecah menjadi CO2 dan piruvat bersama-sama memasuki siklus Kelvin untuk menghasilkan karbohidrat. Dan yang terakhir, piruvat masuk kembali ke sel mesofil, di mana ia digunakan kembali untuk menghasilkan malat dan aspartat. Ini dia fiksasi karbon cam. Seperti pada fiksasi karbon tanaman C4, hasil pertama fotosintetis berupa molekul dengan 4 atom karbon, yaitu asam oksaloasetat. Tidak seperti tanaman C4 yang fiksasi karbonnya berlangsung di 2 tempat, mesofil dan sel bundle set. Fiksasi karbon cam berlangsung di 2 waktu, siang dan malam. Pada malam hari, pati-pati diurai dalam respirasi atau glikosis menjadi PEP. Sedangkan pada siang hari, malat diangkut keluar dari vakuola untuk di dekarboksilasi